Tasya Oktaviana, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Suskaryau. Di sini kita akan membahas materi mengenai alih kode dan campur kode. Pembahasan pertama mengenai alih kode. Apa itu alih kode? Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Atau di dalam sosiolinguistik, alih kode adalah peristiwa pergantian bahasa atau berubahnya bahasa dari ragam santai menjadi ragam resmi atau juga ragam resmi menjadi ragam santai. Apa penyebab alih kode terjadi? Dalam berbagai kepustakaan linguistik, penyebab alih kode itu disebutkan yang pertama, pembicara atau penutur, kedua, pendengar atau lawan tutur, ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, keempat, perubahan dari formal ke informal ataupun sebaliknya, dan yang kelima, perubahan topik pembicaraan. Pertama, pembicara atau penutur. Seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya itu. Misalnya, Bapak A setelah berbicara kepada Bapak B, baru mengetahui bahwa Bapak B berasal dari daerah dan menggunakan bahasa ibu yang sama dengannya. Sehingga, untuk membuat urusannya cepat selesai, ia beralih kode bahasa yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Kedua, lawan bicara atau lawan tutur. Lawan bicara atau lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur itu. Dalam hal ini, biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang atau agak kurang karena memang mungkin bukan bahasa pertamanya. Kalau si lawan tutur itu berlatar belakang bahasa yang sama dengan penutur, maka alih kode yang terjadi hanya berupa peralihan varian, baik regional maupun sosial, ragam, gaya, atau register. Yang ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Kehadiran orang ketiga atau orang lain yang berlatar belakang bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Contohnya, ketika beberapa orang mahasiswa sedang duduk-duduk di depan ruang kuliah sambil berbincang dalam bahasa santai, tiba-tiba datang seorang ibu dosen dan turut berbicara. Maka, kini para mahasiswa itu beralih kode dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Mengapa mereka tidak terus saja dengan ragam santai? Sebab, kehadiran orang ketiga yang berstatus ibu dosen ini mengharuskan mereka untuk menggunakan ragam formal itu, kecuali kalau ibu dosen ini memulai dengan ragam santai. Keempat, perubahan dari formal ke informal ataupun sebaliknya. Perubahan situasi bicara dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Contohnya, sebelum kuliah dimulai, situasinya adalah tidak formal. Tetapi, begitu kuliah dimulai, yang berarti situasi menjadi formal, maka terjadilah peralihan kode. Tadinya digunakan bahasa Indonesia ragam santai, lalu berubah menjadi bahasa Indonesia ragam formal. Kemudian dengan berakhirnya perkuliahan, yang berarti berakhirnya juga situasi formal, dan kembali ke situasi tidak formal. Maka terjadi pula peralihan kode dari bahasa Indonesia ragam formal ke bahasa Indonesia ragam santai. Kelima, perubahan topik pembicaraan. Berubahnya topik pembicaraan dapat juga menyebabkan terjadinya alih kode. Contohnya, antara sekretaris dan majikan yang topik pembicaraannya adalah tentang surat dinas, maka percakapan itu berlangsung dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika topiknya bergeser pada pribadi orang yang dikirimi surat, terjadilah alih kode dari bahasa Indonesia
ke bahasa Jawa atau bahasa keduanya. Dalam kasus pertuturan sekretaris dan majikan ini, tampaknya penyebab alih kode itu adalah perpindahan topik yang menyebabkan terjadinya perubahan situasi dari situasi formal menjadi situasi tidak formal. Nah, sekarang sudah paham kan pengertian alih kode dan faktor-faktor penyebab alih kode itu terjadi? Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai campur kode. Apa sih pengertian campur kode? Nababan mengatakan campur kode adalah suatu kesatuan berbahasa di mana orang mencampur dua atau lebih bahasa dalam suatu tindak tutur. Ada 3 jenis campur kode. Yang pertama, campur kode bentuk kata. Yang kedua, campur kode bentuk frasa. Yang ketiga, campur kode bentuk klausa. Campur kode bentuk kata adalah menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam tuturan, tetapi unsur bahasa lain yang disisipkan adalah bentuk kata. Campur kode bentuk frasa artinya unsur-unsur dalam bentuk frasa yang disisipkan dalam suatu tuturan campur kode. Sedangkan campur kode bentuk klausa adalah tuturan yang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam suatu tuturan, tetapi hanya berupa klausa saja. Itu tadi penjelasan alih kode dan campur kode. Sepertinya teman-teman semua sudah mulai paham nih. Nah, untuk menguatkan pemahaman teman-teman mengenai alih kode dan campur kode ini, mari simak contoh kasus berikut ini. Episode di Balik Pintu kali ini, we go behind one of Indonesia's most talented and biggest household names. This is my good time, my longtime friend, Cinta Laura Kiel. Yes, I mean, there's not much to show, tapi ini dining roomnya, tempat makannya. How much time do you actually spend here, see? Biasanya aku di sini setiap pagi, karena kalau breakfast aku pasti makannya di sini sendiri. Wow. This is my seat. Wow. And it's the only seat that's occupied karena nggak pernah ada tamu juga. Ini enak banget lah, di tengah-tengah Jakarta. Oh my god, the location's The view perfect. is amazing. Thank you. I mean, I love the location because deket kemana-mana. Yep. Dan waktu aku nemuin apartment ini, aku pikir okay, the price is great, the space is great. Dan kalau misalnya sampai ada tamu, misalnya papa mama aku datang ke sini dari Bali untuk jenguk, atau mungkin teman-teman aku dari Amerika, aku biasanya di sebelah sini, nontonnya di situ. Okay. I have my speakers. Right. This is nice though. Is it? I like Yay. it. You know what? It's not always big houses that's comfortable. You know, I used to live in the dorm, right? Waktu sekolah di Amerika, dan budayanya gitu di Amerika. Kalau kita masuk kuliah, kita akan tinggal bersama teman-teman kita di asrama sekolah. Kamarnya tuh kecil banget, mungkin hanya segini dorm room aku. Lebih kecil dari ini? Pokoknya dorm room aku hanya segini. Oh ya? Like from here that way. Jadi aku benar-benar belajar untuk bisa independent, hidup benar-benar sih. Nah, setelah melihat contoh kasus, teman-teman semua pasti sudah tahu bagaimana membedakan alih kode dan campur kode. Baiklah teman-teman, sedikit penjelasan mengenai perbedaan alih kode dan campur kode. Menurut kalender 1976, ia mencoba menjelaskan perbedaan alih kode dan campur kode. Ia mengatakan, bila di dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa ke klausa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi, apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa maupun frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Wah, teman-teman sekalian, nggak terasa nih kita udah di penghujung video. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya Oktaviana, pamit undur diri. See you!